Sejumlah pemuda dari beberapa perguruan silat terlibat tawuran di Jalan Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Para pemuda itu saling kejar dan saling serang menggunakan batu. Polisi di lokasi kejadian berusaha melerai aksi tawuran tersebut, namun banyaknya massa membuat bentrokan itu sempat sulit dihentikan. Tidak ada korban jiwa akibat tawuran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 12 juta rupiah karena 4 warung warga dan 2 kendaraan rusak terkena lemparan batu. Pas pada saat melintas gitu kan, karena berkelompok, psikologi kelompok kan seperti itu. Jadi ada euforia mereka, blayer-blayer, ada ketersinggungan dan lain sebagainya, terprovokasi dengan kondisi seperti itu sehingga ada pelemparan dan lain sebagainya. Kini aparat Polres Tuban tengah mengejar pelaku yang diduga menjadi penyebab tawuran. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Seorang pelajar SMP ditemukan tewas bersimbah darah di atas tumpukan sampah di pinggir jalan. Sementara seorang pengendara motor diduga hilang kendali saat berkendara dan tewas terlindas truk. Sahabat, inilah catatan Subtor Investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Beginilah detik-detik pengendara motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Poros Malino, Kecamatan Sombaupu Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa naas itu bermula saat korban bernama Hajrah mengendarai motor berboncengan melaju dari arah timur Jalan Poros Malino menuju kota Sungguh Minasa, Goa. Namun dari arah berlawanan, seorang pengendara motor melaju kencang sehingga korban yang saat itu berusaha mendahului truk kontainer tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga terjatuh dan terlindas ban truk. Korban pun tewas seketika di lokasi kejadian. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa, sementara sopir truk kontainer diamankan ke Pos Laka Polres Goa guna menjalani pemeriksaan. Waktu terlindas itu korban Pak, memang terasa, tidak sempat. Tidak terasa. Itu korban memang kelihatan di kaca spion melambung atau apa? Tidak kelihatan kalau Pak karena panjang sekali, paling setengah jibui. Tapi sempat kelihatan itu korbannya sebelum terlindas. Tidak pernah, tidak lihat. Tidak sempat. Tiba di tempat kejadian mendahului sebuah motor truk dan dari arah berlawanan datang sebuah motor sehingga kaget dan mengerem. Akibatnya sepeda motor tersebut terjatuh dan pengendara jatuh ke sisi kanan untuk yang dibonceng jatuh ke sisi kiri sehingga terlindas oleh mobil truk tersebut. Ada berapa korban Pak? Untuk korban jiwa tadi 1 orang, langsung kita evakuasi ke rumah sakit. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Satuan Lantas Polres Goa melakukan olah TKP serta mengamankan barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Seorang pelajar SMP ditemukan tewas bersimbah darah di tumpukan sampah di pinggir jalan di Purwakarta, Jawa Barat. Diduga pelajar ini menjadi korban begal atau tawuran. Warga sekitar Jalan Ibrahim Singadilaga, Purwakarta, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad berhelm di dekat tumpukan sampah. Kepala jasad yang bersimbah darah menimbulkan dugaan polisi bahwa jasad merupakan korban begal atau tawuran geng motor. Selain itu, polisi juga menemukan celurit di sekitar tumpukan sampah. Menurut keluarga korban, D, pelajar SMP 15 tahun itu, pamit pada Senin malam dengan dijemput kedua temannya. Kepala di sini, ya. Luka bacokan. Ya, kalau untuk muka bersih, cuman darah doang di sini. Posisinya di sini, ringkuk. Di sini dia ditutupin. Nggak ditutupin, cuman bagian wajah, kepala pakai helm. Ya, helm udah pecah. Nggak ngomong mau kemana gitu pergi? Enggak, soalnya sebelumnya pinjam HP buat pokok. Katanya ada, lagi pegang sajam semuanya. Bawa senjata gitu? Iya, 3 masing-masing. Mereka mau pergi kemana katanya? Nggak tahu. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diotopsi. Polisi juga tengah mengejar kedua teman korban yang disebut oleh saksi keluarga pada malam terakhir korban berpamitan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI RTV.
Satu truk pengangkut pakan ternak tertabrak kereta di perlintasan Desa Jalit, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun sejumlah orang menderita luka. Kecelakaan bro. Ini Jalit bro. Sempurna bro. Bentar bro. Alhamdulillah bro, wangi selamat bro. Truk yang mengangkut muatan pakan ternak tertabrak kereta di perlintasan Desa Jalit, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Truk rusak parah dan puluhan karung pakan ternak berhamburan. Menurut warga, sopir truk sudah diperingatkan untuk berhenti namun tetap menerobos perlintasan kereta. Di saat yang bersamaan, melaju kereta api Pendalungan. Truk pun langsung tertabrak dan sopir bisa menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa namun sejumlah orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Korban luka-luka kemudian dibawa ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah Tongas. Atas kejadian tersebut, lokomotif KA Pendalungan mengalami kerusakan dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya, sehingga dari Jember dikirimkan lokomotif penolong untuk menarik rangkaian KA Pendalungan. 3 jadwal kereta api yang sempat terganggu kini sudah beroperasi kembali karena evakuasi truk dan lokomotif sudah ditangani dengan baik. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan bocah APH yang jenazahnya ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten. Para pelaku ternyata sudah merencanakan aksi keji itu dalam 1 bulan terakhir. Bagaimana mereka melancarkan aksinya? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, jerat utang di balik bocah dililit lakban. Ada penemuan mayat kira-kira umur 7 tahun, 8 tahun ya. Misteri kematian bocah berinisial APH yang jenazahnya ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten akhirnya menemui titik terang. Setelah identitasnya diketahui, polisi bergerak cepat untuk memeriksa sejumlah saksi, termasuk ayah dan ibu kandung korban. Ibu kandung korban mengaku jika ia terus mendapatkan teror selama 1 bulan terakhir dari 2 sosok wanita yang bernama Saenah dan Rahmi. Lu pakai ngelakban. Apa yang ngelakban? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Ini sampai rontok, diapain? 2 hari setelah jasad APH ditemukan, polisi meringkus seorang wanita yang bernama Emi. Katanya lu nyuruh bakar lu. Lu kan yang nyuruh bakar mayatnya? Kamu dasarnya. Dari mulutnya, akhirnya ia mengakui terlibat dalam pembunuhan sadis itu dan diiming-imingi uang sebesar 50 juta rupiah oleh Saenah dan Rahmi. Gajian berapa? Ngomong. Berapa? 50 apa? Darinya pula, akhirnya polisi berhasil untuk mengungkap keempat pelaku lainnya. Oh gitu, ditagih kesel kali. Keempat pelaku lainnya akhirnya berhasil diringkus di tempat dan lokasi yang berbeda. Selain Emi, polisi meringkus Saenah dan Rahmi yang menjadi dalang dari peristiwa ini. Sementara itu 2 orang pria lainnya yang bernama Ujang Hildan dan Yayan Herianto berperan untuk membantu mengeksekusi bocah malang itu. Sungguh tak masuk di logika, mereka dengan sadis menculik dan menyekap korban di dalam gudang yang tak jauh dari rumah kontrakannya sebelum akhirnya kepala korban dipukul dengan shockbreaker motor dan diduduki bagian wajahnya. Karena si korban ini melawan, digigit, akhirnya ditutup menggunakan lakban dulu di mulut. Di situ sudah dieksekusi, dipukul menggunakan shockbreaker, itu ada shockbreakernya juga di belakang. Ya, setelah dipukul, kemudian korban juga ditutup mukanya pakai bantal, boneka bantal gitu, kemudian didudukin. Sampai akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri, sempat dimasukkan ke dalam kontainernya yang di depan ini. Pembunuhan APH ternyata dilatar belakangi oleh perkara utang piutang. Ibu kandung korban mengaku pelaku pernah meminjam identitasnya
hingga akhirnya terjerat hutang pinjol. Satu persatu, teka-teki mengenai tewasnya APH akhirnya terjawab. APH diculik, dianiaya, dan dibuang oleh kelima pelaku yang ternyata mempunyai motif ekonomi di balik aksi keji itu. Ya, pelaku atas nama Saenah dan Rido alias Rahmi meminta identitas ibu korban untuk meminjam dana sebesar 75 juta rupiah lewat pinjaman online alias pinjol. Berawal dari pinjaman yang dilakukan oleh ibu korban ini, setelah itu beliau sering mendapatkan teror seperti itu. Teror berupa ancaman di WA, akan saya bunuh baik dari anak maupun suami dan sebagainya. Nah, setelah pinjaman-pinjaman itu baru mendapatkan ancaman. Kesal karena selalu ditagih oleh ibu kandung korban, para pelaku akhirnya berniat untuk menghabisinya. Namun rencana mereka akhirnya berubah seketika. 3 orang pelaku ini sudah merencanakan 1 bulan sebelumnya berkaitan dengan pembunuhan ini. Jadi yang disasar awalnya memang saudari A, ibu korban, karena yang tadi latar belakangnya motifnya tadi, kemudian berubah untuk target, akhirnya direncanakan APH tadi. APH menambah panjang daftar bocah-bocah tak berdosa yang ikut menjadi korban dalam perkara hidup orang dewasa. Tentu masih dalam ingatan kita soal kasus Ahmad Nizam yang dibunuh oleh ibu tirinya di Pontianak, Kalimantan Barat. Serta kasus kematian Dante yang ditenggelamkan di kolam renang oleh kekasih ibunya sendiri lantaran terbakar api cemburu. Lantas mengapa anak-anak tak berdosa ini kerap kali ikut menjadi korban dan terseret permasalahan orang dewasa? Kalau kita lihat data-data kejahatan atau data kriminal, korban terbanyak itu yang pertama tentu anak-anak, setelah itu perempuan gitu ya. Jadi ini udah anak-anak gitu ya. Anak-anak tuh seringkali menjadi korban dan dia sebenarnya anak yang tidak tahu menahu tentang urusan orang tuanya. Tapi karena anak itu merupakan objek kejahatan yang paling mudah, maka itulah yang menjadi sasaran. Pelaku akan menjadikan orang tuanya sebagai sasaran berikutnya, tetapi ketika dia menjumpai anaknya itu lebih mudah, maka anaknya dulu. Barangkali mungkin juga bisa jadi anaknya itu tidak menjadi target, hanya menjadi ancaman saja. Kasus-kasus ini menjadi peringatan dan alarm tanda bahaya untuk kita, untuk lebih memperhatikan anak-anak kita dan lingkungan di sekitarnya. Anak kecil yang tak berdaya, tak berdosa, dan tak paham permasalahan orang dewasa sudah seharusnya dilindungi dan dijaga dengan sebaik mungkin. Jauhkan mereka dari bahaya, meski harus bertaruh nyawa. Dari Jakarta dan Cilegon, Banten, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini ada pelanggaran apa ya? Mari kita simak bersama videonya. Guys, nggak tahu kayaknya ada. Sahabat, lihat nih, aduh, gemes banget nggak sih? Udah seharian capek kerja, ketemu yang seperti ini pas pulangnya. Aduh, hede, kesel pol deh pokoknya. Mau buru-buru pulang malah terjebak
yang kayak gini. Udah gitu masuk jalur yang salah. Lihat tuh. Udah gitu ada yang mau geser pula pembatas jalannya. Aduh. Akhirnya mengganggu kelancaran bagi pengendara lain yang sudah patuh dalam berlalu lintas, sahabat. Gak boleh ditiru ya, sahabat. Kalau masih ngeyel masuk jalur busway, ingat sahabat, ada sanksinya loh. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 287 ayat 1, di mana menjelaskan setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan, perintah atau larangan dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. Nah, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Jangan ditiru ya sahabat, ingat selalu ada keluarga yang menunggu kepulangan Anda di rumah. Jadi selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada. Lagian gak sabaran. Polisi mengagalkan pengiriman paket sabu seberat 12 kg dari Malaysia. Paket ini dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah bersama dengan barang kiriman para pekerja migran Indonesia. Inilah paket barang-barang kiriman para pekerja migran asal Malaysia yang dibongkar petugas kepolisian lantaran diduga turut menyembunyikan sabu seberat 12 kg. Paket kiriman tersebut berhasil digagalkan petugas gabungan dari seorang wanita berinisial VS asal Pontianak, Kalimantan Barat. VS yang bertugas sebagai kurir itu diamankan petugas saat hendak mengambil paket atas perintah dari R. Barang haram tersebut dikemas di dalam 24 kaleng susu dengan masing-masing seberat 500 gram. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan adanya barang kiriman dari Malaysia melalui jalur laut dengan tujuan akhir kota Jakarta. Namun saat dilakukan pengecekan, ternyata alamat yang dituju fiktif. Oleh Pontianak, jadi terbangnya dari Batam untuk bisa mengambil barang di Semarang. Ini sudah kita amankan, tentunya nanti akan kita dalami, termasuk juga yang bersangkutan beberapa bulan yang lalu baru keluar dari lembaga Lapas Tangerang. Dan itu adalah barang-barang TKI, dan seperti biasa kita melakukan pemeriksaan rutin dan ada indikasi dan informasi kinerja bersama-sama dengan Polda Jateng khususnya di narkoba. Kemudian kita dapati bahwa ada barang mencurigakan. Lembaga VS mengaku dijanjikan imbalan 5 juta rupiah untuk mengambil paket sabu 12 kg dari seseorang berinisial R. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Seputar Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.